Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 23 November 2023. Yesus menangisi Yerusalem. Kutipan dari Injil Lukas bab 19 ayat 43 sampai dengan 44. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Sobat Katolikana, Yesus menangisi Yerusalem sebab ia mengasihani umatnya yang akan mengalami hukuman yang dahsyat. Kata menangis dalam bahasa Yunani tidak hanya sekedar berarti meneteskan air mata, tapi juga menunjukkan adanya ratapan, raung tangisan, dan rasa sesak di dada. Sebagai Allah, Yesus menampakkan betapa perasaannya hancur karena kehilangan umatnya di Yerusalem yang disebabkan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Sebagai refleksi untuk kutipan Injil di atas, Gereja Katolik mengajak kita untuk memahami hidup dan hati kita sendiri. Terlebih pada saat kita sedang buta spiritualitas atau berjarak dengan Allah. Menyadari kebutuhan diri atas perlunya pengampunan dan berbalik dari dosa menjadi tema inti refleksi kali ini. Berusaha tidak berdosa lagi dan kemudian mencari kedamaian lewat sakramen pengakuan dosa bisa menjadi sebuah aksi diri, buah dari refleksi ini. Sebagai orang Katolik, kita juga dipanggil untuk menunjukkan empati dan welas asih seperti yang ditunjukkan Yesus di kutipan Injil tersebut. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik kita terhadap sesama yang membutuhkan. Gereja juga menyemangati kita umatnya untuk menyadari dan memberi perhatian khusus atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Berdoa rutin dan tak henti-henti berpartisipasi dalam sakramen bisa dijadikan alat untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kita juga dipanggil untuk berbagi warta gembira dan pesan keselamatan kepada orang lain. Seperti Yesus yang menangisi kondisi spiritual umatnya di Yerusalem. Gereja juga mengajak kita untuk mindful tentang kondisi spiritual umat lain, saling membantu untuk mencapai kesadaran bersama tentang adanya keselamatan dari Allah. Gereja menyediakan bimbingan untuk interpretasi dan mengerti Injil, sehingga kita bisa memahami sebuah nubuat dengan lebih bijak. Sebagai umatnya, kita bisa memahami dengan lebih baik sebuah pesan dan mungkin juga sebuah peringatan seperti kutipan Injil Lukas hari ini. Sobat Katolikana, aksi-aksi spiritual seperti di atas bisa dilihat sebagai gaya Kristiani, pengikut Kristus yang baik. Gaya hidup yang berdasarkan teladan ajaran Yesus, misi gereja di dunia ini juga akan terpenuhi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka lebar untuk menyadari kebutaan spiritual kami. Berkatilah kami untuk mengenali keberadaan-Mu dalam hidup ini, sehingga kami bisa mengenal tanda belas kasih dan berkat-Mu yang berlimpah. Seperti Yesus yang menangisi Yerusalem, berilah kami hati yang penuh empati untuk orang lain, yang menderita atau tersesat
dan membutuhkan penghiburan-Mu. Kami mohon kekuatan untuk menyesali dosa kami dan mencari bimbingan dan pengampunan-Mu dalam Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.